Amin. Yes. Haleluya. Puji Tuhan. Puji ya. Terima kasih buat tim Praise and Worship. Bapak Ibu kasih Tuhan. Bulan ini adalah bulan yang spesial ya. Khususnya buat bangsa negara kita, bangsa Indonesia boleh merayakan Hari Kemerdekaan yang ke-78. Kemerdekaan kita harus ngerti bukan akhir dari segala perjalanan bangsa ini. Tapi kita harus ngerti bahwa kemerdekaan adalah pintu gerbang atau jembatan kita masuk ke era yang sesungguhnya, yaitu menikmati semua fasilitas, semua yang ada di negeri kita, sumber daya alam yang melimpah, semua yang terbaik yang Tuhan sudah berikan melalui negeri ini. Dan kita sebagai anak bangsa punya pilihan untuk mengambil bagian, melakukan, mengisi, dan mengerjakan semua yang terbaik yang sudah ada itu. Ya, tanpa mengerjakannya, kita cuma hanya bisa masuk pintu gerbang dan hanya sampai di jembatan, tapi tidak bisa melipat gandakan semuanya. Dan kita tahu bahwa Tuhan mau satu saat negara kita, bangsa dan kita ada anak-anak Tuhan di sini yang menjadi orang-orang yang bisa menjadi berkat buat negeri ini, mempeloporinya. Artinya kita ambil bagian dari setiap lini kehidupan di negeri ini. Nah, dan kelimpahan yang ada itu sebagai berkat yang Tuhan sudah berikan, kita pun sudah tahu. Ya, firman Tuhan katakan bahwa uang itu bagian yang paling kecil. Berkat itu bukan uang, tapi di dalamnya ada sukacita, ada damai sejahtera, ada keamanan, ya, ada kerukunan dan sebagainya. Dan ujungnya nanti kita kelola, kita olah, bisa menghasilkan yang namanya uang. Jadi kalau saya boleh urutkan, uang kasih nomor 1 sampai 6, dia nomor 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena yang nomor 1 sampai 5 apa? Pancasila, sudah tahu jawabannya. Ya, kenapa harus Pancasila? Itu bukan saya lihat, betul. Negeri kita dikasih Tuhan, para pendahulu negeri ini satu dasar yang begitu luar biasa, Pancasila. Kenapa hebat buat saya? Karena Tuhan ditaruh di tempat yang pertama dan terutama. Waktu Tuhan ditaruh di posisi yang pertama dan terutama, maka sila-sila yang lain akan mengikutinya. Kita seperti apa firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, kemampuan, pikiranmu. Taruh dia di tempat yang pertama dan terutama. Maka kamu bisa mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Dan sila-sila yang kemanusiaan, keadilan, kerakyatan, dan kesejahteraan semua akan tercipta waktu Yesus ditaruh di tempat yang pertama. Dan terutama itu di negeri kita. Maka berdoa buat negeri tercinta ini bahwa biarlah Tuhan di tempat yang pertama dan terutama, dan kita akan menikmati semua sarana prasarananya. Ya, puji Tuhan. Demikian juga sebagai kita orang yang sudah lahir baru, sudah bertobat. Saya percaya semua yang hadir di tempat ini pun sudah lahir baru, sudah menerima Yesus. Artinya kita pun sudah merdeka dari budak dosa. Nah, kalau kita pun cuma hanya merdeka dari budak dosa, tapi tanpa bisa melakukan apa tindak lanjut selanjutnya, seperti kita masuk pintu gerbang, masuk melewati suatu jembatan, bahwa pertobatan itu loh jembatan kita untuk masuk menerima semua janji Tuhan. Ya, Efesus 1 ayat 3 dikatakan gini, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi artinya waktu kita lahir baru, kita memiliki yang namanya akses. Waktu kita merdeka, bangsa kita merdeka, akses untuk masuk ke dalam kelimpahan. Pengorbanan Yesus adalah pintu gerbang atau jembatan kita mempunyai akses untuk menerima semua janji-janji Tuhan. Nah,
Karena segala sesuatu yang kalau kita sudah menerima akses, semua kelimpahan sudah ada. Firman Tuhan katakan yang lain dengan, kalau kamu nggak bisa mengelola itu semua, apa yang tidak bisa kamu kelola, kamu akan kehilangan itu semua. Kehilangan kesempatan, kehilangan semua janji-janji Tuhan. Kita harus pintar mengelola. Nah, ada sebuah quote yang menarik buat saya. Bilang begini, orang pintar, dia akan berjalan di bulan. Orang berani, dia akan berjalan di dasar laut. Tetapi orang bijak, dia akan berjalan sama Tuhan. Ya, nah, oleh karena itu, kata firman Tuhan yang kita hidup itu bukti bahwa kita orang bijak. Saya mau tambahkan satu lagi, tapi orang cerdik, dia mempersiapkan catatannya. Ya, jadi sudah dengar firman Tuhan, kamu akan siap dan kamu cerdik, siap dengar firman Tuhan. Ya, jadi saya akan masuk melanjutkan bulan lalu satu raja 3 ayat 5 dan 6. Jadi bagaimana Salomo dan Tuhan datang menampakkan diri kepada Salomo di Gibeon. Bapak Ibu, inilah waktu yang tepat yang paling dinantikan Tuhan. Tuhan, kapan kau datang kepadaku? Enggak usah ditunggu. Waktu hati kita siap, dia akan datang. Bukan, dia selalu standby 24 jam untuk kita. Kitanya siap apa enggak? Waktu hati kamu siap, kamu bisa merasakan menerima semua, termasuk presennya dia, kehadirannya dia. Ya, bahwa Salomo ditanyakan sama Tuhan, Salomo, apa yang kamu minta? Apapun yang kamu minta, pasti aku berikan. Wah, saya udah pernah katakan minggu bulan lalu, kalau 1 tahun gitu, waduh ya. Tapi banyak orang gak siap untuk pertanyaan seperti itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sudah dengar Tuhan, Bapak firman Tuhan katakan Salomo meminta hikmat dan pengetahuan. Itu permintaan yang luar biasa dan Tuhan disenangkan hatinya. Tapi saya mau bagikan teman-teman, sebelum 1 Raja-Raja 3 ya, ayat 5 dan 6, saya mau bawa Bapak Ibu di 1 Raja-Raja 2. Ya, sesingkat saja bahwa pesan Daud terakhir dalam mengokohkan persiapan untuk masuk kerajaannya. Jadi Salomo diingatin bahwa kamu harus tahu mana orang-orang yang harus ada di sekelilingmu, mana yang tidak. Supaya apa yang Papa alami ini, kamu jangan mengalami seperti Papa. Ya, apa yang Daud alami? Dia begitu banyak belasan tahun peperangan, sehingga dia tidak bisa ngurusin anaknya. Sebelum Salomo ada 6 kakak yang ada dulu sebelum Salomo. Jadi kalau secara silsilah, Salomo tuh bukan orang yang pertama, bukan kandidat utama di situ. Ya, ada Adonia, ada Yitram, ada Kileab, ada Absalom yang hebat dan sebagainya. Ada Amnon dan segala macam. Ada 6 anak pertama yang lahir di Hebron. Dan di situ Daud anak-anak Daud lahir tanpa pengarahan, tanpa nasihat, tanpa bimbingan dari Daud sebagai papa. Makanya Salomo bisa mengatakan di Amsal yang pertama, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu. Jangan lupakan didikan ayahmu, jangan abaikan nasihat ibumu. Artinya Salomo begitu beruntung, dia bukan kandidat tapi jadi raja. Ya, nah Bapak Ibu, saudara sekasih yang Tuhan, kita mungkin bukan kandidat yang terhebat. Tapi pada waktu kamu dididik, mau dengar firman Tuhan jelas katakan, didiklah anak muda menurut jalan yang patut bagi dia. Karena pada masa tuanya, hatinya tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Ada terjemahan yang lain yang bisa kita lebih mudah dengar. Didiklah anak muda menurut jalan patutnya baginya, supaya pada masa akil balik, hatinya nggak menyimpang dari jalan Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, betapa pentingnya kita mempersiapkan generasi demi generasi supaya mereka dengar firman Tuhan sedini mungkin. Ya, ada DI, ada youth, nanti ada sekolah minggu dan sebagainya. Nah, ada hal-hal diingatkan sama Salomo. Hati-hati anakku sama Shimei, hati-hati sama Yoab, hati-hati sama orang ini. Kamu harus ingat kebaikannya.
sama orang-orang yang ngasih makanan sama papa. Ya, dikasih tahu nasihatnya supaya engkau yang bijaksana itu tahu bagaimana mengambil keputusan. Ya, itu gambaran. Nanti Bapak Ibu bisa Bisa baca pelan-pelan sambil merenungkan kemana kita mendapatkan. Tetapi di 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai 4 mungkin bisa ditampilkan. Saya bercerita cepat supaya bisa cerita banyak. Ya, sebelum Tuhan datang kepada Salomo di Gibeon itu, ternyata Salomo sudah memilih untuk berpikir, bertindak bahwa dia memutuskan dengan caranya sendiri. Ya, coba dibuka ada di Alkitabnya 1 Raja-Raja 1 di ayat 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai 4-nya. Coba multimedia tolong dibantu. Saya mau bagikan di sini bahwa ini sebelum Tuhan menampakkan diri sama Salomo. Mungkin Bapak Ibu sering baca, tapi hanya lewat, ya sekadar lewat. Sebelum, perikopnya bagus, doa Salomo memohon hikmat. Sebelum dia memohon hikmat, pengetahuannya seperti yang Tuhan mau, lalu Salomo menjadi mantu Firaun, Raja Mesir. Dia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit pengorbanan. Sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Nah, ayat selanjutnya Salomo menunjukkan kasihnya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ya. Ternyata sebelum Salomo itu bertemu sama Tuhan di Gibeon itu, Salomo sudah berpikir, ini Papa udah bilang, seluruh kerajaan ini menjadi milik di bawah Salomo. Tetapi ada beberapa negara yang belum tunduk dan takluk. Lalu Salomo mulai menimbang, yang ini gimana caranya supaya tanpa berperang bisa join, bisa di bawah kekuasaannya. Lalu Salomo dengan hikmatnya sendiri, dengan pengetahuannya sendiri, karena sebelum dia bertemu sama Tuhan, Salomo juga bukan orang bodoh. Dia sudah dipercayakan berbagai hal, dididik berbagai hal strategi yang Daud berikan. Lalu dia berpikir, Mesir negara besar, nggak gampang dikalahkan. Supaya nggak perlu banyak tentara yang mati, nggak perlu keluar uang banyak, nggak perlu terjadi pertumpahan darah, kawinin aja anaknya. Lalu dikatakan, saya baru ngerti kenapa istri Salomo banyak. Salah satunya dia kawinin anaknya Firaun. Ya, waktu dia kawinin anaknya Firaun, dia pikir, oh sekarang nggak usah damai, nggak usah bayar upeti, nggak usah perang. Satu, orang Het, orang Amori, orang Edom, orang segala macam anak-anaknya dikawinin sama dia. Dia pikir dia membeli perdamaian dengan hikmatnya sendiri. Saya pikir-pikir sementara baca kayaknya cuma lewat aja. Kenapa sih sama Mesir? Dan kenapa punya istri banyak? Nanti kita lihat apa yang terjadi ya sama dia. Nah, baru muncul waktu Salomo mendengar Tuhan bertemu di Gibeon pasal 3 ayat 5 dan selanjutnya. Tapi di 1 Raja-Raja 9 firman Tuhan katakan seperti ini. Ya, nanti di rumah boleh dibaca pelan-pelan. Ada satu judul yang saya mau bagikan. Ya, it's time for the again. Ini satu kata-kata ini apa maksudnya? Tapi 1 Raja-Raja 9 bilang, Tuhan bilang gini, Tuhan bertemu lagi Tuhan menampakkan diri lagi kepada Salomo seperti yang di Gibeon. Ya, berapa lama Tuhan menjumpai Salomo lagi sampai muncul Tuhan bilang gini, aku ingin mendengar perkataan itu sekali lagi seperti yang kamu mau. Jadi 1 Raja-Raja 3 ayat 5 tadi bilang Tuhan menampakkan tuh Salomo, apa yang kamu minta? Tuhan jawab dan segala macam dan luar biasa. Ternyata waktu saya diam merenungkan segala macam,
Setiap permintaan kita selalu berbanding lurus dengan yang namanya pertanggungjawaban. Selalu berbanding lurus. Jadi waktu kita meminta, kalau saat ini misalnya saya tahun 2000 saya belum punya pekerjaan, Tuhan aku butuh pekerjaan. Nanti kalau aku bekerja, aku begini. Banyak orang berjanji, bernasar, berikhtiar sama Tuhan. Tuhan, aku sekarang pekerjaan belum sukses. Nanti kalau aku mau ini, nanti kalau aku begini, aku mau supaya bisa jadi berkat, bisa segala macam. 1 Raja-Raja 3 ayat 5 dan selanjutnya. Dan Tuhan tanya lagi di pasal 9. Ya. Saya bacakan. Ini sesuatu yang luar biasa buat saya. 1 Raja-Raja 9 bilang begini. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Jadi ketika Salomo selesai memberikan korban yang begitu besar, begitu luar biasa, ya, Tuhan menampakkan diri. Ngapain Salomo korban? Karena dia selesai membangun bait Allah dan membangun istananya. Ya, selesai. Tapi dia bilang begini, maka Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Seperti yang ia sudah menampakkan diri kepada Gibeon. Ya, kepadanya di Gibeon. Firman Tuhan kepadanya, aku telah mendengar semua doa permohonanmu. Ya, dan aku akan telah menguruskan rumah yang kau dirikan itu. Dan membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Nah, bahkan bilang akan namaku ada di situ sepanjang masa. Nah, pasal 4 perhatikan baik-baik. Mengenai engkau, Tuhan bilang, mengenai kamu Salomo, jika engkau hidup di hadapanmu sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus, dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau mengikuti segala ketetapan peraturanku, maka aku akan mengokohkan, meneguhkan tata kerajaan untuk selama-lamanya seperti yang kujanjikan kepada Daud ayahmu. Jadi artinya gini, ada perjanjian antara Allah sama Daud. Daud bilang, Tuhan aku rindu. Ya, aku rindu membangun satu namanya bait Allah, rumah Allah. Walaupun mana mungkin aku bisa menaruh Allah yang besar di dalam rumah. Tapi ada satu kerinduan. Wah, Daud siapkan hartanya, semua miliknya. Ya, Daud persembahkan buat Tuhan. Oke, aku setuju kau membangun bait Allah. Tapi bukan kamu. Tanganmu penuh darah. Tanganmu penuh darah dalam peperangan. Anakmu. Nanti yang ini. Jadi Salomo itu mendapat tahta jadi raja karena Daud. Karena perjanjian papanya. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Perbuatan kita, keputusan kita saat ini akan menentukan generasi-generasi selanjutnya yang menjadi waris kita. Perhatikan, legacy apa yang mau dibawa? Legacy apa yang diwariskan mereka akan terima? Apakah kita akan seperti Salomo tinggal terima? Wah puji Tuhan, gua nggak ngapa-ngapain jadi raja men. Raja yang begitu hebat, yang termasyur. Ya, tapi Tuhan ingetin, kalau engkau sama atau sikap hatimu sama seperti papamu Daud, ini akan berlangsung terus. Bukan cuma kamu, bahkan anak-anak tidak akan putus sampai selama-lamanya. Artinya, kenapa Tuhan ingetin lagi? Ya, kenapa Tuhan ingetin lagi? Ya, saya mau balik kita ke pasal yang ke-8. Ya, ini Bapak Ibu, kenapa saya bilang harus dicatat? Orang cerdik akan dicatat kalau perlu direkam. Ya, jadi kenapa? Jadi pada pasal yang ke-8, Salomo mempersiapkan untuk bangun bait Allah. Saya percepat, dia bangun bait Allah sebesar 2.700 kaki, square lah, banyak 2.700. Artinya dia begitu bangun, begitu megah. Tapi buat istananya dia bangun 11.000, ya 11.000 kaki. Dan di situ katakan kasih kamu itu 11.000, 4 kali lebih besar dari yang buat Tuhan. Tapi Tuhan gak kesinggung. Gak kesinggung. Waktu Salomo di firman Tuhan dikatakan di 1 Raja-Raja 9 bahwa Salomo membangun menyelesaikan semua apa yang diinginkan hatinya. Bukan ingin hati bapaknya, Tuhan nggak masalah.
Dan pembangunan itu, baik bait Allah maupun istananya, hampir 20 tahun lamanya. 20 tahun kemudian Tuhan tanyai di pasal 9 tadi, Salomo, aku ingat apa yang di Gibeon, yang kamu minta. Masih seperti kemarin kah? Kamu masih minta hikmat dan pengetahuan seperti yang aku sangat disenangkan dengan permintaanmu itu. Makanya Tuhan datang lagi. Kenapa Tuhan? Dan dia menjaga Salomo supaya dia jangan gagal dalam setiap keputusan yang dia ambil. Ya, Tuhan pun mau permintaanmu sekarang, walaupun kamu sederhana dengan air mata keluar, ingus keluar, semua keluar. Ya, tapi Tuhan ingetin, oh, kalau kemarin emas perak enggak ada, sekarang jadi ada, rumah enggak punya, sekarang rumah 20. Ingat, Tuhan bilang, bukan kekuatanmu kau memperoleh itu semua. Ya, jangan taruh Tuhan tidak di tempat yang pertama dan terutama. Biarlah dia seperti doamu yang seperti kemarin yang di Gibeon itu. Tuhan mau itu. Jadi artinya apa? Firman Tuhan yang lain kata gini, waktu kita mencari Allah, kerajaan Allah dan segala kebenarannya, kita berdoa, wah sungguh-sungguh. Firman Tuhan kan, maka yang lain ditambahkan. Seperti Salomo, waktu dia minta hikmat dan pengetahuan, yang dia tidak minta dikasih, semua yang minta dikasih semua, ditambahkan. Artinya, hati-hati dengan apa yang namanya ditambahkan itu. Termasuk saya. Waktu yang ditambahkan datang, kita harus hati-hati, sangat hati-hati. Karena yang ditambahkan itu kita bisa menarik hati kita jauh dari Tuhan. Nah, Tuhan ingetin sama Salomo. Masih seperti yang 20 tahun yang lalu enggak? Permintaanmu, keinginanmu, persembahanmu keren. Lembu sapinya begitu banyak. Tidak pernah ada di Alkitab katakan korban yang segitu besar seperti yang Salomo buat. Dan Tuhan pun lihat sikap hati yang begitu hebat. Tuhan all out juga ini. Aku pun habis-habisan sebagaimana kamu ini. Maka dia bilang, setelah kamu tidak ada raja yang lebih kaya, lebih berhikmat daripada kamu. Wah, itu kan artinya buat saya, wah habis-habisan. Ya, luar biasa. Nah, Tuhan mau setiap proyek, setiap keberhasilan bisnis apapun, kita harus ngerti, itu adalah ungkapan isi hati Tuhan bahwa dia ingin kita selalu dekat dengan mendekat sama dia. Ya, dan seperti lagu tadi, Jesus the center of my life. Biarlah Yesus menjadi center kehidupan kita. Kenapa? Karena proyek bagus, bisnis bagus, kesehatan bagus, keluarga bagus, semua yang bagus itu kalau kita nggak menjadikan Yesus sebagai center, kita akan sulit untuk melakukan setelah lewat jembatan, setelah lewat pintu gerbang, untuk kita bisa memperkatakan, aku mau mendengarnya sekali lagi Tuhan. Ya, nah sebagai orang dewasa mungkin bisa ditampilkan. Ada tiga hal yang kita harus belajar dari Salomo ini. Mengapa di pasal yang ke-11 nanti Bapak Ibu bisa baca juga. Salomo mengalami yang namanya kegagalan. Tapi sebelumnya, tadi udah dilihatnya secara singkat, boleh dilihat slide-nya. Ini keberhasilan Salomo. Saya udah siapin, tapi tadi hanya dalam suatu cerita. Kesuksesan Salomo, dia mengandalkan Tuhan. Berikutnya, ya kesuksesannya Salomo mengandalkan Tuhan. Yang kedua, ya bahwa mengutamakan Tuhan yang pertama dan terutama, itu menjadi harus Tuhan di tempat pertama sampai tujuan akhir. Ya, nah, Tuhan yang berikutnya bahwa Tuhan melihat sikap hati kita waktu meminta. Di sini dikatakan, apa yang kamu minta itu yang selalu menjadi prioritas kita. Oh, saya ulang ya. Kalau kita meminta sesuatu, artinya itu menjadi prioritas kita. Itu hati kita. Kalau kamu atau kita meminta yang kekekalan seperti Salomo, wow, kita akan bisa finishing well, bisa sampai di garis akhir. Tapi Tuhan mau dijagain.
makanya muncul nanti berikutnya. Coba kita lihat deh kesuksesannya. Jadi tentang apa? Kebutuhan hidup dan segala macam, jangan khawatir. Karena semua yang ditambahkan akan mengejar kamu. Pemasmur bilang gini, berkat akan mengejar orang benar. Kita bukan kejar berkat, tapi berkat. Kita nggak usah kejar berkat. Dan kita berdoa, ya Pak Dovi sering bilang, kita nggak usah meminta berkat. Karena hidup kita sudah dalam posisi diberkati. Kita sebagai orang percaya. Ya, nah, jadi tentang pengetahuan, kita pun gak usah bingung. Karena pengetahuan terus akan bertambah. Jadi waktu firman Tuhan ada dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan begini, takut akan Tuhan, permulaan hikmat dan pengetahuan. Jadi pengetahuan akan bertambah. Kita akan semakin kreatif, semakin mengerti untuk menghadapi tantangan hidup. Kenapa? Karena sumber hikmatnya firman ada di dalam diri kita. Nggak usah dikejar. Duduklah manis bersama Tuhan. Maka semuanya akan ditambahkan sama Tuhan. Ya, jadi pasal 9 ayat pertama itu bahwa Salomo selesai mendirikan rumah Tuhan, istananya, yang segala yang diinginkan. Nah, kata di segala diinginkan tuh saya garis bawahi bahwa apa? Awalnya tadi saya sudah singgung bahwa Daud yang ingin membangun, tapi Tuhan bilang Salomo. Ya, Salomo adalah anak dari yang kedua dari Batseba. Anak yang pertama mati hasil perselingkuhan, ya. Tapi Tuhan lihat kok Tuhan gak marah ya? Malah anak kedua jadi raja. Kenapa bukan Absalom, bukan Adonia, bukan Amnon, bukan Yitram dan sebagainya? Kenapa Tuhan pilih Salomo? Bukan karena Salomonya, tapi karena Tuhan melihat papanya Salomo, Daud itu yang mempunyai hubungannya intim. Di Kisah Rasul dikatakan, aku telah menemukan seorang hatinya yang berkenan kepadaku, Daud bin Isai. Ya, jadi Tuhan menemukan hatinya, bukan pribadinya. Jadi perbuatan kita tidak akan menolong, tapi sikap hati, hubungan intim dengan Tuhan itu yang menentukan segala macam. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya akan masuk yang pertama. Pemimpin yang dewasa, banyak hal yang boleh dikerjakan namun tidak semua berguna. Firman Tuhan katakan semua boleh dimakan, tapi semuanya tidak apa? Belum tentu berguna buat tubuh kita. Ini pun sama, banyak hal boleh dikerjakan. Bikin istana Tuhan bilang gak masalah, no problem. Istana lebih besar 4 kali dari Bait Allah, enggak masalah. Tapi hati-hati, pilihanmu, keputusanmu, jangan sampai menjerumuskan kamu. Ya, nah kita lihat dulu. Ada 3 R yang pertama saya mau bagikan. R yang pertama yaitu namanya restrain. Manusia kalau kita nggak tahu firman Tuhan katakan restrain itu bahwa sulit untuk seseorang berkata cukup, berkata puas. Ya, Salomo sulit berkata cukup untuk bangun istana. Sulit berkata cukup untuk punya istri 1, 2, 3, 10. Bahkan Daud waktu istrinya banyak pun dia bilang, mengambil Batseba bilang, apakah kurang istri yang kuberikan kepada kamu sehingga kamu melakukan hal itu? Buat Tuhan gak masalah waktu itu ya. Jangan sekarang, jangan coba-coba. Waktu itu hukumnya Tuhan gak masalah. Ya, wih, Pak Iwan bilang boleh. Sebentar Jo, jangan. Ya, jangan begitu. Ini saya cerita itu bagaimana di raja-raja. Saya bukan nggak menganjurkan. Maksudnya apa? Hati-hati untuk segala sesuatu yang asik, baik hobi, baik pekerjaan, baik aktivitas segala macam untuk bilang cukup. Ya, restrain. Seorang pemimpin harus restrain. Makanya bilang nggak banyak hal boleh dikerjakan, ya, banyak hal boleh dikerjakan, tapi tidak semuanya berguna. Nah, Salomo hartanya, kepandaiannya, asetnya dipakai dengan restrain, nggak pernah cukup, terus begitu melimpah. Dan secara hukum yang Tuhan janjikan itu mengalir terus. Kalau Bapak Ibu baca bagaimana kekayaan Salomo, 1 tahun itu 666 talenta. Saya coba hitung pelan-pelan, aduh. 1 talenta itu 34 kilo. Ya, 34 kilo, 1 kilo saya lihat sekarang 1 miliar 95 juta. 1 kilo 1 miliar 95 juta sekarang ya, yang 24 karat.
nggak mungkin punya Salomo dia 22 karat ya. Apalagi imitasi nggak mungkin, pasti dia emas murni. Bisa dihitung dan saya lihat, wow, itu kira-kira 1 tahun dia nggak ngapa-ngapain upeti segala macam. Itu kira-kira ya 15.000 triliun. Susah ngitungnya, jangan hitung, ya susah ya. Ada R yang kedua, restrain, sulit berkata cukup. Yang kedua Salomo pada waktu dia mengalami yang namanya sebelum dia jatuh, Tuhan ingetin ini. Relationship. Pasal 9 ayat 12 dan 13. Firman Tuhan katakan begini. Ketika Hiram datang dari Tirus dan untuk melihat kota-kota yang diberikan Salomo kepadanya, maka semuanya kurang menyenangkan hatinya. Apa sebabnya kurang? Lalu si Hiram bilang begini, macam apakah kota yang kau berikan kepadaku, hai saudaraku? Macam mana pula? Ya orang Batak macam mana pula gitu ya. Nah, macam mana kamu kasih? Ya. Tanah yang kamu berikan itu namanya tanah Kabul. Saya bilang Kabul apa ya? Tanah yang tidak bisa menghasilkan apapun. Wow, artinya gersang pun masih bisa tidak bisa menghasilkan apapun. Dan Salomo memberikan kepada Hiram. Siapa teman-temanku, saudaraku ini kasih Tuhan itu si Hiram itu, ya. Ternyata waktu kita baca pasal 5 dan 6 segala macam, satu raja pasal 5 dan 6 bilang Hiram adalah teman baiknya Daud, papanya Salomo. Kenapa Hiram mau, Bapak Ibu dikasih, jangan berpikir yang bangun bait Allah itu Salomo, yang dapat visi Daud, yang dapat tugas Salomo, tapi yang mewujudkannya Hiram. Hiram siapa? Hiram adalah raja dari Tirus yang membangun semua itu dan dia punya pengalaman untuk hal itu. Dia ahli batu, ahli pahat, ahli bikin logam segala macam dan Hiram orangnya. Nah, karena sahabat Daud, Tuhan gerakan Hiram untuk menolong Salomo. Dan Daud bilang sama Salomo, untuk cari orang hebat, ada teman papa yang itu. Kamu butuh segala macam dia. Tadinya papa yang mau. Kamu enggak makanya Salomo bilang gini, Tuhan siapa aku yang tidak berpengalaman. Enggak ngerti segala macam. Jadi waktu kita baca enggak pengalaman di mana. Ternyata dia pun sangat tidak berpengalaman untuk bangun istana. Apalagi bait Allah yang hebat. Itu ukirannya, ceruk-ceruknya, bunga-bunga yang dilakukan segala macam. Semua ada hikmat poin yang Tuhan kasih lewat Hiram. Tuhan pakai. Nah, nanti sebentar kita akan tahu siapa Hiram. Kenapa Hiram protes sama Salomo? Macam apa yang kamu bilang? Ternyata waktu Salomo membutuhkan bait Allah, Hiram mengirim kepada Salomo emas sebesar atau sebanyak 120 talenta. Nah, ini saya hitung. Karena hubungannya sama si Hiram. Ya, 120 talenta saya hitung. Kali 34 kilo, ya, kali harganya 1 kilo 1 miliar, saya bulatkan 1 miliar dah lebih gampang. Jangan saya 9 miliar, 1 miliar 1 kilo. Dan saya dapati 4.500 triliun. Jadi ada nggak orang karena kerabat tiba-tiba dia bawa emasnya. Itu baru emas, belum batu permata, belum galangan kapal, belum segala macam. Dengan kata lain, karena Hiram melihat bahwa Salomo membawa nama papanya Daud. Ada legacy yang dulu, karena ayahmu, aku akan memberikan yang terbaik buat kamu. Wow, saya lihat, keren banget ya. Dia ambil kayu di Libanon. Nah, di awalnya Salomo pun merespon dengan baik. Kamu butuh apa? Tukang. Aku kirim 80.000 tukang. Aku kirim makanan, tepung 60.000 kor. Aku kirim semua, wah luar biasa. Wow, kamu respon aku dengan baik. Ya, apa maksud dari 3 yang R kedua adalah relationship. Jadi pada waktu Hiram protes, pada waktu Hiram mengungkapkan ketidakpuasannya, hei saudaraku, bukan dia malah, lu gimana sih? Enggak gitu, hai saudaraku, hai nak. Kamu nggak ngerti sih, masa aku dapat barang busuk, ya, dapat hal yang nggak baik. Bapak Ibu, ada satu pesan.
bulan lalu pun, ini saya ulang. Kalau suatu saat kita dapat akses yang terbaik, entah dari, kita nggak ngerti kok aku ketemu ya, semua mudah ya, bisnisku kok jadi lancar, pekerjaan segala macam. Perhatikan, jangan abaikan, hargai semua kesempatan yang Tuhan kasih melalui orang-orang yang mungkin kita tidak ngerti, mungkin orang lain sebelumnya berdoa buat kita. Tapi begitu akses itu ada, jaga baik-baik, hargai hal itu. Nah, lalu saya baru ngerti, ya, kenapa relationship itu membawa dampak yang tidak baik buat Salomo. Ada satu ayat firman Tuhan saya cari aja satu yang mungkin Bapak Ibu sering baca tuh ngelewat juga. Saya kasih judul penyesalan Salomo. Nah, penyesalan gini. Penyesalan Salomo karena dia tidak menjaga hubungan yang baik yang sudah dibangun, dibina oleh ayahnya. Pengkhotbah 4 ayat 13. Firman Tuhan katakan begini, lebih baik seorang muda miskin tapi berhikmat, ya bulan lalu sudah saya sampaikan ya. Tetapi daripada seorang raja tua tapi bodoh yang tidak mau diberi peringatan lagi. Karena dari penjara orang bodoh itu keluar untuk menjadi raja. Biarpun dia dilahirkan miskin pada masa pemerintahan orang tua itu. Aku melihat semua yang hidup di bawah matahari berjalan bersama-sama dengan orang muda tadi. Yang akan menjadi pengganti raja itu. Tiada habis-habisnya rakyat yang dipimpinnya, namun orang yang datang kemudian tidak menyukai dia. Sebab itu ini pun kesia-siaan dan usaha menjadi. Jadi semua orang datang pada Salomo di ayat 15 itu. Semua bahasa pada datang sama Salomo. Jadi janji Tuhan sama Abraham bahwa nanti akan datang berduyun-duyun. Suku bangsa akan datang kepadamu dan digenapi di masa Salomo. Orang datang untuk mendengar hikmatnya Salomo. Bawa persembahan, bawa kekayaan di zamannya Salomo. Padahal janjinya dulu zamannya Abraham. Saya bilang, wow. Kalau janji ini Tuhan berikan dulu kepada kita orang percaya, itu berlaku buat kita juga saat ini. Amin. Jangan tegang. Siap-siap menerima janji Tuhan. Nah, ya, baru saya lebih ngerti lagi. Amsal 27 ayat 10a. Wow, ini sudah kembali dibilang begini. Ya, saya percepat. Jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu. Dulu saya baca, maksudnya apa ya? Jangan kau lupakan. Ternyata dia sedang berbicara sama dirinya sendiri. Ya. Terjemahan sederhana Indonesia bilang, peliharalah persahabatanmu maupun teman orang tuamu. Saya selalu bilang sama anak-anak, nah jangan kesel. Teman-teman papa ketemuin ada beberapa hamba Tuhan. Mungkin kamu beda umur terlalu jauh segala macam. Tapi karena mereka papa kenal firman. Mungkin kamu gak seneng gaya, jangan lihat itu. Karena mereka, papa sekarang kamu bisa papa bawa ke firman. Hargai itu. Saya lihat, ini. Ada R yang ketiga, saya percepat. Satu, restrain, sulit berkata puas. Relationship penting. Tapi yang ketiga, yang namanya reputasi. Salomo tidak bertindak sebagai mitra bisnis yang baik. Wow. Tuhan adalah pengusaha yang hebat. Dia kasih perumpamaan kebun anggur. Dia kasih perumpamaan pekerja. Wah, bagus segala macam. Artinya, dia ngerti yang namanya aturan main dalam berbisnis. Dia mengajarkan bagikan kita supaya waktu kamu setuju dengan aturan main aku siapkan, sediakan. Pasti Yeremia 29:11 itu menjadi masa depanmu yang pasti kamu akan terima hal itu. Dan Salomo menjadi mitra yang buruk dengan memberikan kota Kabul, 20 kota yang busuk, yang tidak bisa dikatakan apa-apa. Nah, jadi oleh karena itu, kita butuh sebagai pemimpin, sebagai pengusaha, sebagai orang tua, sebagai apapun posisi kita butuh yang namanya mentor dalam kehidupan kita.
Di sini dikatakan mentornya Salomo adalah Tuhan sendiri. Ya, seorang mentor dia hadir memonitor secara berkala. Dia coaching kepada orang-orang yang dimentori supaya orang mentor memenuhi semua kebutuhan dia. Kenapa? Saya baru ngerti pelan-pelan. Kenapa Tuhan mau mengunjungi Salomo di pasal ke-9 lagi dan bertanya setelah 20 tahun. Jika engkau hidup baik-baik, jika engkau mengikuti ketetapan yang aku perkatakan seperti kepada Daud ayahmu, kamu memang sangat berhikmat. Daud kalah dalam soal hikmat. Daud kalah dalam bangun gedung, istana segala macam. Tapi Salomo kalah dalam membangun hubungan sama Tuhan. Tuhan bilang ini, korban bakaran aku gak suka. Hubungan intim aku yang lebih mau daripada itu semua. Waduh, saya bisa nangis gitu ya. Jadi kenapa Tuhan sampai bertemu 2 kali, sekalipun 20 tahun, mungkin 30 tahun. Jadi artinya Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Kalau usaha mau macet, kesehatan lu gak bagus, anak-anakmu segala macam, bukan kamu dibiarkan sendiri. Kita yang tidak fokus. Permintaanmu yang selalu membawa untuk hal-hal yang sederhana. Tidak minta kekekalan. Nah, Tuhan melihat tanda-tanda itu ya. Ini mulai melenceng nih. Dia ambil istri-istri. Satu Raja-Raja 3 ayat 1 sampai sekian udah diminta ambil istri-istri. Orang Mesir, orang Het, orang Edom. Padahal firman Tuhan katakan, orang-orang ini janganlah kamu bergaul. Apalagi ngawinin. Ya, makanya ikut pelajaran DI. Ya, kemarin DI perkawinan. Kalau Aminah nggak ada, ya, mungkin ini. Kalau dipanggil, aku tunggu Yohana. Yohana nggak ada di mana? Oh, yang ada Aminah, Rohana, apalagi Maimunah. Jangan. Tunggu, Tuhan pasti bawa. Ya, Yohana, Esther nggak ada. Matanya cari udah nggak sama. Umur gua udah nambah terus gimana nih? Nggak bisa. Iya Pak, umur nambah terus. Petrus nggak muncul-muncul. Amos nggak muncul-muncul. Yang ada Abdullah. Jangan. Tuhan nggak pernah biarkan kamu sendiri. Janjinya ya dan amin. Dan Tuhan udah lihat, dia mentor yang baik. Dia ingatkan, sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan. Dia janji pada waktu dia naik ke surga, sekali-kali tidak pernah. Nah, nanti Bapak Ibu baca ya di pasal 9 ayat 6 dan 9. Ya, jika anakmu, jika segala macam. Nah, artinya gimana? Saya mau ingatkan bahwa tugas seorang mentor mengingatkan. Jadi jangan bosan-bosan kalau diingatkan, ditegur, bersyukur ditegur. Berarti ada yang merhatiin. Kalau di masa bodohin, baru tahu rasa kalau di masa bodohin. Tapi kalau ditegur, firman Tuhan katakan begini, tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mendidik, mengajar, menegur kesalahan. Ya, jadi kalau firman menegur kita, nggak enak firmannya, keras, ya, nggak enak, jangan. Ya, nah, saya berharap Bapak Ibu bahwa Tuhan mengharapkan satu keberhasilan kita. Sebenarnya saya masih ada banyak ya. Satu gambar lagi, God wisdom lead to glory. Human wisdom lead to tragedy. Bulan depan. Ya nanti. Hikmat manusia. Tapi saya akan tutup satu kesaksian. Karena bulan ini saya suka cita sekali. Ya, merayakan kemerdekaan. Merayakan ulang tahun saya, anak saya Jeremy. Merayakan ulang tahun perkawinan. Ya, yang Tuhan percayakan yang 31. Dan beberapa hari kemarin saya juga bersuka cita. Karena anak saya nomor 2 boleh lulus jadi dokter gigi. Ya. Beli tepuk tangan Tuhan Yesus. Nanti itu pun ada Lex, saya akan cerita banyak. Dia bilang, jangan pernah berhenti di tengah badai.
Ya, jangan pernah berhenti di tengah badai. Karena di ujung badai, apa? Ada apa? Ada pelangi. Ya, air mata keluar, tapi lewat di badai ada pelangi. Pelangi artinya di situ ada perjanjian Allah dengan kita. Ya, anak saya setahun lalu, saya singkat aja kasih gambaran bocoran sedikit. Tahun lalu anak saya dengan bercucuran air mata nangis datang sama mamanya. Nesa mau berhenti untuk sekolah dokter gigi. Padahal kita udah bilang kalau udah kamu gak suka, keluar aja dari sekolah. Karena dari awal sekolah dia gak suka. Beban ya. Jadi akhirnya, tapi yang saya heran, dia gak suka lulus nilainya bagus. Saya juga bingung, aduh ini gimana ya. Saya sering bilang sama dia, nah sorry, kamu gak suka aja nilaimu bagus. Ya, apalagi kamu kasih sedikit susah, suka. Tapi nggak tahan dia. Semester di tahun kedua di klinik dia nggak tahan. Dia nangis, dia takut ngadep ke saya. Karena dia merasa bersalah, sudah bayar mahal, udah segala macam. Dia paksa-paksa, nggak kuat ngadepi dosen segala macam. Akhirnya bilang sama mamanya, nggak sanggup. Mamanya bilang, anakmu nggak sanggup. Ya udah nggak apa-apa. Papa kan selalu gitu, ya udah nggak apa-apa. Walaupun hatinya hancur, walaupun hatinya hancur ya. Saya diam. Ya udah, puji Tuhan. Amsal 3:1 saya bilang, istri yang cakap siapa yang mendapatkannya? Saya puji terus ya. Ya, jadi ya dia hibur anaknya segala macam. Ya udah, kamu sukanya apa? Lalu sama istri saya dibawalah dia untuk ikut karis. Kamu gak sekolah ada apa-apa. Artinya, waktu kita ngadapi masalah, persoalan begitu berat apapun, bawa sama firman. Iman timbul dari pendengaran firman Allah. Tadi saya sudah berdoa, firman adalah jawaban yang membawa kita yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak bisa menjadi, bahkan yang mustahil sekalipun, firman adalah jawaban. Bapak Ibu, 1 tahun kemudian setelah dikaris ya, dia nggak bisa. Tiba-tiba sebelum ujian, sebelum promotion, dia datang sama istri saya, datang saya. Mungkin anak itu datang dulu sama istri saya bilang, Ma, aku mau lanjut lagi. Saya bukan kalau orang dunia dapat berita buruk seperti disambar petir, ya, di siang bolong, enggak. Saya seperti dapat kelimpahan yang begitu, blas. Tiba-tiba istri saya bilang begini, anakmu mau lanjutkan. Papa bilang, ya udah, kembali laki-laki begitu ya. Ya udah. Padahal hati saya sangat berbunga-bunga. Haleluya. Saya diem, ya udah kenapa? Saya nahan nangis. Wow, Tuhan. Bukan karena dia sekolah lagi. Dia menang atas dirinya sendiri ngadepi masalah. Bukan dia sekolah lagi itu lulus itu bonus. Tapi waktu dia bisa mengatasi semua kegalauan, pertentangan, bahkan badai yang terberat buat dia. Dan bisa melihat, kamu nggak akan diintimidasi seumur hidup kamu. Firman Tuhan katakan kamu lebih dari pemenang. Tundukkan kepala. Bapa, kami ucap syukur. Hanya Yesus jawaban bagi hidup kami. Kami percaya waktu Tuhan ditaruh di tempat yang pertama dan terutama, yang lainnya akan mengikuti. Persoalan kami adalah persoalan yang biasa-biasa. Tidak pernah melebihi kekuatan kami. Karena yang dahsyat, yang luar biasa ada bersama dengan kami. Sekali lagi kami mau katakan, aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu Engkau sendiri. Dan kami sudah dengar firman. Dan firman itu jatuh di tanah yang subur di hati kami. Dan kami percaya dia akan menghasilkan buah. Dan buahnya menyenangkan hati Tuhan. Memuliakan Tuhan. Biarlah pujian yang ini kita ulang sekali lagi. Dia Tuhan atas
kehidupan kita. Bahkan atas semua kesalahan kita. Percayalah, Yesus adalah jawaban.